Kali ini kita masuk step yang ketiga, yaitu praktek memangkas rambut. Bagi yang belum menonton step 1 dan step 2, linknya sudah aku taruh di deskripsi, silakan kalian tonton. Di step ketiga ini, yaitu praktek memangkas rambut, aku akan membagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, persiapan pangkas. Yang kedua, proses pangkas. Yang ketiga, pasca pangkas. Oke, kita mulai dulu dari tahap yang pertama, yaitu persiapan pangkas. Kita sepakati dulu bahwa kita di sini seolah-olah sudah menjadi tukang cukur profesional. Nah, beberapa hal yang harus kalian perhatikan adalah, yang pertama, pastikan kalian wangi. Kalian bisa pakai deodoran dan parfum, karena mungkin sepele ya, tapi ini sangat berpengaruh. Ketika kita baunya kurang enak, itu otomatis akan mengganggu kenyamanan customer. Yang kedua, tersenyum kepada pelanggan. Nah, jadi saat pelanggan datang itu kalian tersenyum. Sepele, tapi ini sangat berimpact ke usaha kita. Jadi ketika kita ramah, pelanggan tuh seneng, ya merasa diperlakukan layaknya raja, itu mereka akan ada kepuasan tersendiri. Yang ketiga, sebelum kita memotong, kita perlu memasang kain kip terlebih dahulu. Nah, perlu diperhatikan dalam memasang kain kip, jangan seperti ini. Nah, ini kurang sopan karena kita kan, tangan kita di atas kepala itu kan, ya kalau kata kita wangi. Tadi kalau kita nggak pakai parfum, nggak pakai deodoran, baunya nggak enak, itu sangat mengganggu dan kurang sopan. Jadi sebaiknya dalam memasang kain kip itu kita seperti ini. Nah, kita jangan tangan kita di atas kepala. Nah, ini sekalian aku jelaskan, mungkin beberapa dari kalian ada yang masih belum paham gimana caranya memasang kain kip. Nah, ini aku tunjukkan caranya. Jadi di kain kip itu ada seperti 2 besi sebagai cantolan. Itu pertama kita cantolkan sisi satunya ke bagian kolornya, kemudian yang satunya lagi ya tetap kita cantolkan seperti ini. Nah, perlu diperhatikan juga ketika kita memasang kain kip ke leher customer, itu tanyakan kepada customer, kekencengan apa enggak kain kipnya. Kalau udah pas ya udah, kalau misal kekencengan ya kita ubah gitu. Gimana Mas, kekencengan enggak ini atau udah pas? Ini kurang pas Mas, agak dilonggarin sedikit. Agak dilonggarin dikit. Ya. Udah? Ya, oke, pas. Oke, ya. sip. Tahap yang keempat adalah parting rambut. Jadi parting adalah proses memisahkan rambut bagian atas dengan bagian samping menggunakan alat bantu penjepit rambut. Nah, ini adalah tampilan rambut ketika sudah kita parting. Jadi terpisah antara rambut bagian atas dengan bagian sisi samping-sampingnya. Tahapan yang kelima, tahap terakhir di proses persiapan adalah menanyakan model cukuran yang diinginkan oleh pelanggan. Mau cukur model apa, Mas? Model taper, Mas. Oke, siap. Nah, itu tadi adalah langkah-langkah atau persiapan ketika sebelum melakukan pangkas. Nah, selanjutnya kita memasuki tahapan yang kedua, proses memangkas rambut. Nah, dalam hal ini tadi pelanggan meminta model cukuran taper. Apa itu model cukuran taper? Taper adalah cukuran di mana bagian samping ke belakang kita rapikan dengan tidak terlalu tipis, masih cukup tebal, dan bagian atasnya nanti menyesuaikan, kita rapikan menyesuaikan rambut bagian samping dan belakangnya. Untuk proses pertama kita menggunakan guard nomor 2, kelihatan. Nah,
Nah, prosesnya ini jadi ketika clipper naik, sisir kita dorong ke bawah. Jadi ada titik pertemuannya. Nah, terus seperti ini hingga sampai ke sisi satunya. Ini adalah hasil setelah dipangkas menggunakan guard nomor 2. Seperti ini kurang lebih. Selanjutnya kita memakai guard 1,5. Ya, hampir sama seperti memakai guard 2 kita untuk membuat gradasi. Nah, seperti yang aku jelaskan sebelumnya, gerakannya itu ada di pergelangan tangan. Dan dalam menggesekkan kita tidak perlu terlalu menekan, karena kalau terlalu menekan akan memberikan rasa sakit kepada customer. Jadi kita biasa aja, nggak usah terlalu ditekan. Selanjutnya kita memakai guard nomor 1,5. Nah, perlu diketahui dalam clipper itu ada ini namanya lever ya. Kita bisa menaikkan, ini close, kalau gini open. Jadi biasanya kita memainkan ini untuk menghaluskan gradasi. Nah, pertama aku menggunakan guard 1/2 close. Nah, di sini akan terlihat garis timpang antara sini dengan sini. Nah, cara menghilangkannya yaitu kita dengan levernya kita open. Nanti akan halus. Nah, garisnya sudah hilang atau memudar. Seperti itu ulangi seterusnya sampai ke sisi sebelah sana. Nah, dalam pertengahan proses cukur akan banyak rambut yang berjatuhan dan ini pastinya akan membuat customer gatal. Nah, kita perlu membersihkan. Sesekali kalau udah terlihat banyak rambutnya kita bersihkan. Nah, fungsi sikat ini untuk membersihkan rambut-rambut yang bercacaran. Nah, yang selanjutnya tanpa menggunakan guard, ya kita mainkan open close open close. Pertama aku tanpa guard
close, kita pangkas bagian sini untuk membersihkan jambang-jambangnya. Nah, kemudian ini kan terlalu timpang, kita haluskan, kita open biar gradasinya smooth. Bisa kita juga di pertengahan kalau misal garisnya masih belum hilang. Nah, kurang lebih seperti ini. Ulangi proses yang sama hingga ke seluruh sisi kepala. Tahap yang selanjutnya yaitu overcomb. Overcomb adalah merapikan rambut yang sudah kita potong dengan clipper tadi. Nah, ini kan masih belum nyatu ya. Sini masih kelihatan tebal yang masih belum terpotong, dan yang sudah kita potong dengan clipper itu terlalu timpang. Nah, biar kelihatan lebih halus, kita overcomb. Nah, caranya overcomb itu jadi yang sudah kita potong dengan clipper itu pasti ada sudut kemiringannya. Sisir ini tinggal menyesuaikan. Nah, seperti ini. Ini lebih berarti kita pangkas. Terus kita cari sudut kemiringannya lagi, kita pangkas. Nah, kadang ada beberapa tukang cukur yang bilangnya ini tuh filling. Padahal enggak, ini cukup mengikuti sudut kemiringannya aja. Kita mengandalkan mata, mengandalkan tangan dan mata. Nggak ada unsur feeling di sini. Semua bisa dipelajari. Dan posisinya sisirnya agak miring gini ya, jangan ke dalam gini, nanti botak. Dan pastikan posisi sisir miring seperti ini ya. Kalau seperti ini kita pangkas bisa terlalu dalam dan menyebabkan agak pitak. Jadi posisinya miring keluar seperti ini, atau mengikuti kemiringan dari yang sudah kita potong menggunakan clipper tadi. Nah, aku ulangi lagi, jadi kemiringannya itu mengikuti kemiringan dari yang sudah kita potong menggunakan clipper. Nah, gini akan terlihat, yang lebih-lebih itu akan terlihat. Nah, sekali lagi ini bukan feeling, ini mengandalkan mata dan kepresisian tangan. Dah. Selanjutnya kita gunakan trimmer untuk merapikan outline rambut.
Selanjutnya kita menggunakan razor untuk mempertegas outline yang sudah kita buat dengan trimmer tadi. Selanjutnya kita rapikan rambut bagian atas. Karena rambut bagian samping belakang udah cukup rapi. Pertama kita lepas dulu penjepit rambutnya. Kita lepas semua. Kemudian kita semprot-semprot rambutnya. Sisirannya ini belah ke samping atau tengah ini? Nah, ini customer minta sisirannya belah tengah, jadi nanti kita dalam memangkas rambut bagian atas kita sesuaikan dengan permintaan customer. Dalam memotong rambut atas, biasanya aku membuat kayak garis lurus di tengah sebesar 1 jari lah lebarnya, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita ambil bagian belakang seperti ini, kemudian kita tarik yang bagian belakang ini ke depan. Nah, ini kelihatan batasnya, terus kita gunting. Kita urutkan terus sampai ke depan. Nah, mungkin yang masih bingung dengan batas itu apa? Ini kan tadi yang udah aku pangkas, yang udah aku potong. Nah, ini belum. Berarti kita urutkan mengikuti garis terakhir. Nah, terus kita tarik ke depan terus. Nah, ini kan kelihatan ini tadi. Nah, selanjutnya yang tengah tadi kan udah kita buat garis garis panduan lah ya. Ini juga kelihatan tadi tengah. Nah, ini tinggal kita ratakan ke samping, ke sini. Terus kita ulang terus sampai ke depan. Selanjutnya biasanya aku menanyakan ke customer, mau disasak apa enggak? Disasak enggak, Mas? Boleh, Mas. Boleh. Nah, ini karena customer menginginkan untuk disasak, ini aku berarti langkah selanjutnya kita sasak rambutnya dikit-dikit. Nah, dalam menggunakan gunting sasak, biasanya aku
cuman tengah ke atas. Jadi gini, terus atasnya dikit, terus yang sini gini. Jadi cuman sedikit-sedikit, nggak terlalu dalam. Nah, ulangi terus sampai ke depan. Kadang kita cukur sasaknya itu kayak nggak sistematis, kayak random banget, ada yang terlalu dalam, ada yang cuman ujungnya aja. Nah, itu akan membuat rambut sangat tidak rapi. Kalau seperti ini relatif konsisten kita dalam menyasar. Nah, tahap selanjutnya yaitu kita tanyakan ke customer, apakah sudah cukup atau masih terlalu panjang atau kurang gimana? Gimana Mas, sudah cukup panjangnya? Nah, ini cukup Mas. Cukup, oke. Selanjutnya kita kasih lihat customer menggunakan cermin untuk customer tuh biar bisa melihat sisi bagian samping dan belakang. Gimana Mas, samping belakangnya udah cukup? Ya Mas, sudah bagus nih. Udah ya, cukup ya? Oke. Itu kita bersihkan kembali kulit customer ini yang masih ada rambut-rambutnya, kita bersihkan dengan busa dan bedak supaya tidak gatal juga. Kipnya juga kita bersihkan semua. Langkah terakhir yaitu kita lepas kain kipnya. Oke, tahap yang ketiga, tahap terakhir yaitu pasca pangkas. Nah, setelah kita selesai memangkas rambut, biasanya kan nanti pasti customer akan membayar. Nah, jangan lupa, penting banget, sepele tapi sangat powerful, yaitu ucapan terima kasih. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada semua pelanggan. Dan ucapkan juga ditunggu kedatangannya kembali. Nah, mungkin terima kasih dan ditunggu kedatangannya kembali itu bisa berdampak cukup besar ke usaha kita. Oke, mungkin cukup sekian konten di step ketiga, yaitu praktek pangkas rambut. Selanjutnya kita akan membahas step berikutnya ya, step keempat, yaitu pasca praktek. Ini membahas mengenai hal-hal apa aja yang bisa kalian lakukan untuk meningkatkan skill cukur kalian. Oke, sekian. Minta tolong untuk klik like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.